Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa latihan agar pelaksanaan tugas kita sebagai khatib bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini hanya sekedar contoh saja dan juga bisa copy nanti teksnya di deskripsi di YouTube kami. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'li ta'ati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam sebagai agama yang paripurna mengajarkan bagi semua pemeluknya untuk selalu tunduk pada setiap perintah Allah. Seperti salat 5 waktu, zakat, puasa dan haji bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, serta menjauhi segala larangannya seperti mencuri, zalim, zina, berdusta dan lain sebagainya. Mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan merupakan kata lain dari istilah takwa. Takwa menjadi salah satu pokok dalam ajaran Islam yang harus tertanam dalam jiwa setiap muslim dan muslimah. Dengannya ia akan menjadi hamba Allah yang benar-benar iman dan percaya atas semua ketentuan dan ketetapannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengulang kata takwa sebanyak 15 kali. Hal itu tentu menjadi sebuah bukti bahwa di antara ajaran pokok Islam adalah adanya unsur ketakwaan kepada Allah dalam diri semua umat Islam. Selain melakukan semua perintah dan larangan, dengan takwa kepadanya, seseorang akan menjadi pribadi yang bijaksana. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya wallahu alam, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Hal tersebut disampaikan dalam Quran surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat 29. Hadirin, pada ayat tersebut ada salah satu kalimat pokok yang akan menjadi pembahasan dalam khutbah kali ini, yaitu perihal pemberian Allah kepada orang-orang beriman berupa furqan. Para ulama memiliki banyak penafsiran dalam mengartikan salah satu penggalan ayat ini. Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimishki, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Katsir, beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna kata tersebut, beliau mengutip beragam pendapat ulama. Pendapat pertama yaitu menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan, kata furqan memiliki makna jalan keluar. Dengan kata lain,
orang-orang yang bertakwa akan selalu diberi jalan keluar oleh Allah dari setiap masalah dan urusannya. Pendapat kedua yaitu menurut Mujahid, Furqan memiliki arti keselamatan di dunia dan akhirat. Bisa juga diartikan sebagai pertolongan dari Allah. Sedangkan pendapat ketiga yaitu menurut Muhammad bin Ishaq, dan penafsiran ini dinilai lebih umum oleh Ibnu Katsir dari penafsiran sebelumnya, yaitu sebuah kemampuan untuk bisa hati-hati dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Dengan pedoman pada pendapat Muhammad bin Ishaq tersebut, bisa disimpulkan bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, maka Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan anugerah tersebut, ia akan menjadi seorang hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan jalan keluar dalam urusan-urusan dunianya. Mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat, diampuni semua dosa-dosanya. Jemaah salat Jum'ah rahimakumullah, selain kutipan Ibnu Katsir tersebut, rasanya kurang lengkap jika belum menelaah penafsiran dan pemikiran salah satu ulama tafsir abad kelima yang sangat terkenal dan masyhur dengan luasnya pandangannya dalam ilmu Al-Quran, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menurut ulama kelahiran Tabaristan, Iran tersebut, kata Furqanan dalam surah Al-Anfal ayat 29 itu memiliki dua arti. Pertama, anugerah dari aspek duniawi, dan yang kedua, anugerah dari aspek ukhrawi. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan anugerah Furqan di dunia dan akhirat kelak. Secara aspek dunia, orang yang beriman akan dianugerahi banyak hal oleh Allah. Di antaranya akan mendapatkan hidayah dan pengetahuan. Hatinya akan lapang dan tenang. Allah hilangkan segala sifat-sifat tercela dalam dirinya, seperti iri, dengki, sombong, dan penyakit hati lainnya. Semua itu mereka dapatkan tidak lain karena sesungguhnya ketika hati sudah dekat kepada Allah dengan takwa, maka semua hal-hal yang telah disebutkan akan Allah hilangkan dan diganti menjadi cahaya kasih sayang. Selain itu, orang yang beriman akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi manusia dan Allah, mendapatkan pertolongan dan bagian secara khusus darinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, yang artinya wallahu a'lam, dan kekuatan itu hanya milik Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Sedang anugerah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah kelak di akhirat adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi, yaitu wa amma fi ahwalil akhirah fasawabu wal manafi'ud daimah wat ta'zimu minallahi wal malaikati wa kullu hadhil ahwali dakhilatun fil furqan. Yang artinya, sedangkan dalam aspek akhirat, maka orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala, manfaat yang terus menerus, kemuliaan dari Allah dan malaikat. Semua ini masuk dalam kata furqan. Selain itu, Ar-Razi juga menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah juga akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Dengan ampunan tersebut, ia akan tergolong menjadi ahli surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian penjelasan singkat perihal anugerah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengetahuinya. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan dan dengan memperbanyak ibadah dan meninggalkan semua larangan, sehingga bisa menjadi hamba yang mendapatkan anugerah berupa furqan sebagaimana pada ayat di atas.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ila akhirih. Kemudian khutbah kedua, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Demikian contoh khutbah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.